Viral di Eropa, Jose Mourinho ngamuk, Indonesia dipuji setinggi langit, Bulgaria dihujat habis-habisan usai menang tipis 1-0. Negara peringkat FIFA 87 malah bermain parkir bis melawan negara peringkat FIFA 122 di FIFA Series 2026. Simak semua komentar pedasnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Hasil pertandingan FIFA Series 2026. Nice try Garuda. 2 peluang kena mister gawang. Timnas Indonesia harus takluk 0-1 dari Bulgaria. Namun progres permainan timnas sangat meningkat. Tonton hingga selesai. Timnas Indonesia gagal mengangkat trofi juara FIFA Series 2026 setelah takluk 0-1 dari Bulgaria. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senin 33 Maret 2026 malam WIB, anak asuh John Herdman itu harus mengakui kekuatan Marin Petkov dan kawan-kawan. John Herdman melakukan 5 perubahan starting XI melawan Bulgaria. Justin Hubner, Ragnar Orat-Mangoen, dan Nathan Chu Aon adalah 3 di antara 5 pemain yang langsung dimainkan sejak menit awal. Meski banyak penyesuaian, Timnas Indonesia cukup bisa mengimbangi permainan Bulgaria. Hanya saja tidak banyak serangan yang diciptakan oleh Romeni CS sepanjang babak pertama berjalan. Petaka terjadi menit 38. Wasit memutuskan untuk menghadiahkan Bulgaria tendangan penalti setelah melakukan pengecekan VR. Kevin Dix dianggap melakukan pelanggaran terhadap Zdravko Dimitrov. Marin Petkov yang menjadi algojo sukses mengecoh kiper Emil Audero sekaligus membawa Bulgaria memimpin 0-1 atas Timnas Indonesia hingga babak pertama tuntas. John Herdman memutuskan untuk memainkan Ivar Jenner pada babak kedua. Ramadan Sananta yang bermain di bawah performa ditarik keluar. Timnas Indonesia mencoba bangkit dengan memainkan lebih banyak bola-bola direct. Pemain-pemain yang dimasukkan pada babak kedua seperti Alkan Bagot, Doni Tripamungkas hingga Eliano Reinders juga memberikan warna tersendiri buat skuad merah putih. Hasilnya, peluang demi peluang didapat Timnas Indonesia. Sundulan Bagot misalnya hampir membuat skor imbang menjadi 1-1, sayang bolanya masih bisa dihalau. Kemudian peluang oleh Romeni juga menerpa tiang gawang. Peluang emas terakhir Timnas Indonesia diperoleh Rizky Ridho. Tendangan kaki kirinya terkena tiang gawang. Hingga laga tuntas, skuad Garuda harus menerima kekalahan 0-1 dari Bulgaria. Sebuah pertandingan yang di atas kertas terlihat biasa saja. Tim dengan peringkat lebih tinggi menghadapi tim yang dianggap underdog. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru membalikkan logika dan memicu kontroversi besar hingga ke panggung dunia. Inilah kisah panas di balik laga Timnas Indonesia melawan Bulgaria di ajang FIFA Series 2026. Sebuah pertandingan yang berakhir 1-0, tapi meninggalkan cerita yang jauh lebih besar dari sekedar skor. Sejak peluit pertama dibunyikan, satu hal langsung terasa berbeda. Tim yang kini dilatih oleh John Herdman tampil penuh percaya diri. Tidak ada rasa minder, tidak ada permainan bertahan pasif. Sebaliknya, Indonesia justru tampil menekan, agresif, berani, dan penuh determinasi. Serangan demi serangan dibangun dari lini tengah. Pergerakan cepat di sisi sayap membuat pertahanan Bulgaria terlihat tidak nyaman.
Di sisi lain, Bulgaria yang seharusnya lebih diunggulkan justru bermain sangat hati-hati. Mereka lebih banyak menunggu, bertahan, dan sesekali mencoba serangan balik. Pertanyaannya, kenapa tim unggulan justru terlihat takut? Laga berjalan ketat hingga akhirnya momen krusial datang. Bek naturalisasi Indonesia, Kevin Dix, melakukan tackle di dalam kotak penalti. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Keputusan itu langsung memicu reaksi keras. Pemain Indonesia protes. Bangku cadangan ikut bereaksi. Banyak yang menilai itu adalah keputusan 50-50. Apakah itu benar-benar pelanggaran atau hanya keputusan yang terlalu cepat? Namun, dalam sepak bola, keputusan wasit adalah final. Bulgaria pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Gol tercipta, skor berubah menjadi 1-0. Dan disitulah arah pertandingan berubah. Indonesia menyerang, Bulgaria bertahan. Setelah tertinggal, Indonesia tidak menyerah. Justru sebaliknya, mereka semakin menggila. Tekanan demi tekanan diberikan ke pertahanan Bulgaria. Peluang demi peluang tercipta. Namun sayangnya, penyelesaian akhir belum berpihak. Sementara itu, Bulgaria memilih jalan yang sangat jelas, bertahan total. Bahkan banyak yang menyebut mereka parkir bis. Dan disinilah kontroversi besar mulai muncul. Usai pertandingan, dunia sepak bola dikejutkan oleh komentar dari sosok legendaris, Jose Mourinho. Alih-alih memberikan pujian kepada tim pemenang, Mourinho justru memberikan sorotan kepada Indonesia. Ia berkata, "Saya melihat sesuatu yang jarang. Tim dengan peringkat lebih rendah bermain tanpa rasa takut." Kalimat itu langsung menggema. Ia bahkan menambahkan bahwa Indonesia bermain dengan hati, dengan keberanian, dan dengan mental untuk menang. Sebaliknya, komentarnya terhadap Bulgaria jauh lebih tajam. Mourinho tidak menahan diri. Ia secara terang-terangan mengkritik gaya permainan Bulgaria. Tim dengan peringkat 87 tidak seharusnya bermain seperti itu melawan tim peringkat 122. Ia menyebut permainan mereka terlalu defensif, terlalu monoton, dan bahkan bisa disebut memalukan. Bayangkan, tim yang menang justru dikritik, tim yang kalah justru dipuji. Itulah yang membuat pertandingan ini meledak di media sosial. Komentar Mourinho langsung viral. Di Asia Tenggara, nama Indonesia menjadi trending. Di Eropa Timur, media Bulgaria ramai membahas kritik tersebut. Sebagian penggemar Bulgaria marah. Mereka merasa strategi tim mereka sah karena hasil akhirnya adalah kemenangan. Namun di sisi lain, banyak analis sepak bola justru setuju dengan Mourinho. Mereka menilai Bulgaria terlalu bermain aman, kurang kreativitas, dan hanya mengandalkan momen, seperti penalti. Meski kalah di papan skor, Indonesia justru mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Respect, pengakuan, dan perhatian dunia. Permainan agresif, mental kuat, dan keberanian menghadapi tim lebih tinggi peringkatnya menjadi sorotan utama. Mourinho bahkan mengatakan, jika mereka terus bermain seperti ini, peringkat FIFA hanyalah angka. Kalimat itu bukan sekedar pujian. Itu adalah sinyal bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Perubahan besar di era Herdman. Di bawah kepemimpinan John Herdman, terlihat jelas perubahan besar. Indonesia kini bermain dengan struktur, dengan intensitas, dan dengan kepercayaan diri tinggi. Bukan lagi tim yang hanya bertahan, tapi tim yang berani menyerang siapapun. Dan itu yang membuat Mourinho terkesan. Siapa yang sebenarnya menang? Jika melihat skor, jawabannya jelas. Bulgaria menang 1-0. Namun jika melihat permainan, jika melihat mentalitas, jika melihat dampak, jawabannya bisa berbeda. Indonesia mungkin kalah angka, namun mereka memenangkan hati banyak orang. Dampak jangka panjang. Pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pesan
Untuk dunia, bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Untuk Bulgaria, bahwa kemenangan tanpa identitas bisa menjadi bumerang. Dan untuk para penggemar sepak bola, bahwa terkadang cerita terbesar tidak ditentukan oleh skor akhir. Sepak bola selalu punya cara unik untuk bercerita. Kadang, tim yang kalah justru menjadi pemenang sejati. Dan tim yang menang justru dipertanyakan. Pertandingan antara Indonesia dan Bulgaria ini adalah bukti nyata. Skor 1-0 mungkin akan tercatat di sejarah. Namun yang akan diingat adalah bagaimana Indonesia bermain tanpa takut. Dan bagaimana satu komentar dari Jose Mourinho berhasil mengubah cara dunia melihat pertandingan ini. Jadi, menurutmu, apakah Indonesia benar-benar kalah? Atau justru mereka sedang menunjukkan bahwa era baru telah mulai? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena cerita ini belum selesai.